Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar Singos FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali lewat udara pada acara Muji Bareng Karo Uwane. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di bulan suci Ramadan, saya pribadi menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini juga pada kesempatan hari ini kita akan berdialog, berbincang-bincang, berdiskusi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes atau yang biasa sering disingkat dengan Dinkompundag Kabupaten Brebes. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliaunya yang kebetulan yang mendekani Dinkompundag Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita bisa berbincang-bincang, kita bisa mendengarkan bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala Dinkompundag Kabupaten Brebes, yakni Bapak Sumarno SPD MSI. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Beliau biasa dipanggil Pak Marno, Pak. Yes, biasa dipanggil Pak Marno. Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Masih tetap semangat puasa Pak Ji? Semangat. Ya, Alhamdulillah. Ini puasa ya kita santai aja Pak. Nggak usah terlalu pertekan dan sebagainya. Yang penting enjoy. Apalagi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan beliau terkait dengan tema pada hari ini dengan Dinkompundag Kabupaten Brebes, yakni terkait dengan stabilisasi kebutuhan pokok dan penting selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Tentunya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok Kabupaten Brebes, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Brebes ada untuk urusan dinas berada di bawah naungan Dinkompundag. Nah, nanti kita dengarkan bersama kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harganya masih tetap stabil, harganya mungkin ada sedikit kenaikan atau apa dan sebagainya. Nanti masyarakat akan tahu, mendengarkan lebih jelas, lebih gamblang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Sumarno SPD MSI selaku Kepala Dinkompundag Kabupaten Brebes. Mungkin kurang bijak kalau saya terlalu panjang lebar untuk menyampaikan. Saya serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan pemaparan, menyampaikan poin-poin penting terkait dengan tema pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan tema pada pertemuan hari ini lewat udara pada acara Muji Bareng Karo Uwane, yakni stabilisasi kebutuhan pokok dan penting selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Monggo Pak Kadin, kami persilakan. Oh nih, matur suwun sangat Mas. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang baik tentu pada pagi hari ini kita ngobrol bareng, moci bareng karo Wane terkait dengan tema stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting selama Ramadan Idul Fitri tahun 2025. Terima kasih kesempatan yang baik tentu untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita terkait dengan stabilisasi harga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri Mas. Terkait dengan hal ini tentu sudah menjadi rutinitas yang perlu kita perhatikan betul terkait dengan situasi kondisi masalah harga, masalah harga di bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Tentu hal ini asing lagi buat kita semua. Masyarakat Brebes biasa dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kadang meskipun rutin, tapi ketika menghadapi Ramadan dan Idul Fitri tentu pemerintah punya kewajiban untuk bagaimana menstabilisasi harga sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan. Yang pasti tidak hanya Idul Fitri dan tidak hanya puasa dan Idul Fitri saja, tapi sungguhnya masyarakat hadir di tengah-tengah masyarakat bagaimana agar stabilisasi harga ini terjaga terus, di mana pemerintah kita saat ini setiap hari Senin mengadakan rapat pengendalian inflasi Mas. Jadi insya Allah harga stabil dan sampai saat ini harga-harga di pasaran kita cukup stabil, dan saat ini juga dalam upaya itu
kami dari pemerintah khususnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan telah melaksanakan operasi pasar. Harapan kami harga tetap stabil dan pesan kami pada masyarakat tentu tidak usah perlu khawatir. Karena apa? Insya Allah pemerintah akan terus turun di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat kita menstabilkan harga ini dan alhamdulillah sampai saat ini masih stabil dan stok barang juga masih cukup. Saya pikir itu sebagai pengantar, jadi silakan teman-teman bisa menanyakan hal lain seputar stabilisasi harga yang telah kami lakukan bersama-sama tentunya. Mudah-mudahan harga tetap stabil sampai nanti Idul Fitri dan seterusnya. Demikian sebagai pengantar dari saya untuk melanjutkan diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Kadin. Pendengar Radio Singosero dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan bersama poin-poin penting yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes atau Dinkom Pundak Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Sumarno SPD MSI. Bahwasanya tadi sudah kita jelaskan, kita dengarkan bersama terkait dengan tema pada hari ini, stabilisasi kebutuhan pokok dan penting selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Tentunya Pemkab Brebes melalui Dinkom Pundak sudah berusaha semaksimal mungkin Pak ya. Dan sasaran hari ini dan sasaran mungkin ada terkait dengan operasi pasar ya Pak ya. Dengan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Nah mungkin Pak Kadin bisa artinya memberikan penjelasan, memberikan keterangan operasi pasar itu jadwalnya sudah ada belum Pak? Artinya mungkin biasanya ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kebutuhan penjualan harga kebutuhan pokok di beberapa tempat. Terus kira-kira ada harganya agak dimurahkan atau memang harganya sesuai dengan pasaran atau gimana Pak? Monggo bisa memberikan keterangan Pak Kadin. Oke, terima kasih. Jadi dalam upaya menstabilisasi harga di pasaran kita yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Brebes melaksanakan operasi pasar ini salah satu di antaranya Pak. Dan ini sudah berjalan sejak awal Ramadan dan berakhir kemarin untuk awal Ramadan ya. Tapi nanti akan kami laksanakan di pertengahan dan juga di akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri ya. Dan terkait dengan harga tentunya yang pertama bukan meringankan masyarakat ya. Jadi ini kami laksanakan terus sampai nanti akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri, sehingga dengan demikian harapan kami masyarakat terbantu, harga tidak ada gejolak, harga stabil dan kemudian terjangkau yang penting itu bagi masyarakat kita. Terus untuk ini Pak Kadin kaitannya dengan operasi pasar, kebutuhan pokok apa saja yang dijual di kegiatan dimaksud Pak? Oke, dalam kegiatan operasi pasar dimaksud yang pertama adalah beras Mas. Jadi karena ini kebutuhan pokok kita beras kami sediakan, kemudian juga minyak goreng dan kemudian gula yang sangat dibutuhkan dalam saat-saat sekarang ini, dan ditambah lagi juga dengan telur. 4 kebutuhan pokoknya Pak Ji, beras, minyak goreng, gula dan telur. Dan ini untuk tadi jenengan sampaikan bahwasanya operasi pasar juga sudah dilaksanakan dan sebelum Ramadan sudah selesai dan akan dilaksanakan lagi di pertengahan bulan Ramadan maupun di akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri Pak. Nah mungkin bagi Pak Kadin ada instruksi atau perintah mungkin dari beliau Bupati untuk terkait dengan kegiatan ini dan ada mungkin lebih memberikan rasa nyaman bagi warga dalam rangka untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, karena bagaimanapun juga yang namanya kebutuhan pokok kan bisa tidak bisa memang harus diadakan oleh masyarakat Bapak. Nah mungkin jenengan punya solusi atau kira-kira gambaran apa saja yang bisa dilakukan oleh Dinkom Pundak? Apakah operasi pasar itu tetap hanya sifatnya artinya terbatas atau mungkin untuk tahun ini ada peluang dilebarkan sayapnya Bapak? Tentu ini bagian dari tugas dari pemerintah kita ya, di tengah-tengah masyarakat kita menghadapi puasa ini dan kemudian nanti Lebaran. Untuk kegiatan operasi pasar ini akan terus kami laksanakan. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada informasi dari Bank Indonesia akan fasilitasi, akan mendukung sehingga nanti mudah-mudahan cakupannya lebih meluas lagi. Tapi itu pasti Mas, karena memang sudah ada jadwal sesungguhnya untuk awal puasa, pertengahan puasa sampai akhir itu nanti
sesungguhnya sudah ada jadwal dan kebetulan juga kemarin ada informasi dari Bank Indonesia untuk memfasilitasi itu sehingga harapan kami bisa terus dijalankan sehingga masyarakat kita cukup aman, tenang menghadapi Ramadan dan Lebaran tentunya. Pendengar radio Singosari FM dimanapun Anda berada, tadi kita juga telah dengarkan bersama kaitannya dengan operasi pasar di selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025, keterangan dari beliau Kepala Dinas Kompundak Kabupaten Brebes, di mana beliau menyatakan bahwa ada beberapa kebutuhan pokok yang memang disediakan di dalam operasi pasar, itu antaranya beras, minyak goreng, gula, dan telur, gitu Pak ya. Dan alhamdulillah pada kegiatan tersebut ada kerjasama koordinasi dengan instansi di luar Pemkab Brebes, yakni dengan Bulog maupun dengan Bank Indonesia, kantor perwakilan Tegal, Pak J. Jadi tentunya ini menjadi sebuah angin segar, menjadi harapan kita, usaha dan ikhtiar dari Pemkab Brebes melalui Dinkom Pundak dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Kabupaten Brebes dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ketersediaan kebutuhan pokok untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Dan tadi Panjenengan juga menyampaikan juga Pak terkait dengan apa sih ya tadi yang di setiap hari Senin ada rapat koordinasi atau rapat rutin dengan jajaran untuk pengendalian inflasi Pak, harga kebutuhan pokok Pak ya. Ini mungkin bisa memberikan penjelasan lebih rinci Pak kaitannya dengan rapat koordinasi tersebut Pak. Tujuan, maknanya dan sebagainya Bapak. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan rapat pengendalian inflasi atau TPID daerah yang dilaksanakan setiap hari Senin, tentunya ini adalah sebagai langkah pemerintah kita di seluruh Indonesia, tentunya termasuk di Brebes ini. Di sana tentu kita menyampaikan banyak hal terkait juga persoalan pantauan harga kita, sehingga ketika terlihat ada perubahan harga, maka kita bisa segera turun, terutama kalau ada kenaikan Mas. Jadi kami segera ambil langkah-langkah bagaimana di lapangan, apakah memang benar ada kenaikan harga misalnya, sehingga ketika terjadi hal yang demikian maka kita bisa cepat mengambil langkah-langkah, tentu dengan dinas instansi terkait, tidak hanya Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan saja, di sana ada Dinas Pertanian, Peternakan yang kemudian bersama-sama untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka stabilisasi harga itu. Jadi intinya di TPID itu bagaimana kita bisa menjaga stabilitas harga di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi intinya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pak ya, melibatkan Dinkom Pundak, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, perdagangan itu sini ya Pak ya. Bagian perekonomian. Kemudian ada dari Dishub, kemudian ada dari DPPKAD dan juga dari Bapenda, semua bersama-sama untuk sesuai dengan tugas pokok fungsinya, bagaimana kemudian ambil langkah-langkah masing-masing untuk intinya adalah bagaimana harga terkendali sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Terima kasih Pak Kadin, Bapak Sumarno SPD MSI. Pendengar radio Singosari FM dimanapun Anda berada, tadi kita dengarkan bersama kaitannya dengan pemaparan beliau bagaimana untuk pengendalian inflasi harga kebutuhan pokok Kabupaten Brebes ya Pak ya. Dan alhamdulillah selama ini kebutuhan pokok Kabupaten Brebes masih dalam taraf yang artinya normal ya Pak ya. Artinya tidak ada gejolak apapun, dan tentunya harapan kita sampai bulan Ramadan selesai dan menjelang Idul Fitri, bahkan sampai berikutnya kondisi kebutuhan pokok kebutuhan pokok Kabupaten Brebes semuanya bisa dikendalikan dengan baik, harga-harga kebutuhan juga relatif normal dan tidak ada gejolak di masyarakat Pak J. Dan tadi disampaikan juga oleh beliau bahwasanya dalam rangka untuk peningkatan kebutuhan pokok di operasi pasar kerjasama dengan beberapa instansi terkait, instansi di luar Pemkab Brebes tadi dengan Bulog maupun dengan kantor perwakilan Bank Indonesia di Tegal. Pak Kadin tadi kaitannya dengan tema stabilisasi kebutuhan pokok dan yang penting selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Nah ini sudah memasuki hari ke-7 ya Pak ya, hari ke-7 bulan suci Ramadan, ini berarti sekitar tinggal 23 hari lagi ya menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan tentunya ini menjadi PR panjenengan, kira-kira sejauh mana tupoksi panjenengan untuk tadi biar artinya ada peningkatan Pak, peningkatan untuk baik
peningkatan kebutuhannya, bukan peningkatan harganya, Pak. Artinya seperti itu. Nah, ini kan tugas panjenengan ya, Pak. Apakah jenengan juga koordinasi dengan di jajaran internal sendiri, Pak, di Dinkom Pundak dalam rangka untuk menempatkan petugas, menentukan apa, untuk memantau harga-harga khususnya di pasar ya, Pak ya, khususnya ada di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Brebes. Apakah memang sudah dijalankan juga, ada laporan dari mereka kaitannya dengan perkembangan tiap harinya atau bagaimana mungkin Pak Kadin? Oh iya, itu pasti Mas. Jadi kita menempatkan personil-personil yang kita miliki di semua pasar prinsipnya, tapi untuk informasi perkembangan harga setiap hari tentu itu penting, sehingga ada petugas kami yang kami sebar di 9 pasar pantauan harga, sehingga setiap hari itu memberikan informasi terkait dengan perkembangan harga yang ada, sehingga insya Allah dengan demikian kami tidak terlambat mudah-mudahan untuk antisipasi ketika ada perubahan harga yang terlalu tinggi, maka kemudian langkah apa yang harus kami ambil bisa cepat kami laksanakan langkah-langkah itu. Ya, jadi tentunya intinya koordinasi, komunikasi ya. Artinya untuk dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu kan tentunya juga diadakan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran Panji. Nah, ini tadi bahwasanya panjenengan sampaikan terkait dengan kebutuhan pokok yang digelar di dalam operasi dari beras, minyak goreng, gula dan telur. Namun kan tentunya masih banyak juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, mungkin kaitannya dengan lombok, kaitannya dengan mungkin sayur mayur dan sebagainya. Apakah memang juga sudah ada jalinan komunikasi dengan jajaran kaitannya dalam rangka untuk menstabilkan semuanya semua kebutuhan, apalagi mohon maaf Bapak, artinya menjelang Idul Fitri kemarin juga saya sempat dengar di rumah harga daging ternyata juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan untuk daging sapi dan sebagainya. Nah, paling tidak ini kan tentunya jenengan juga sudah mensiasati kebutuhan-kebutuhan lainnya di luarnya tadi yang sampaikan beras, minyak goreng, gula dan telur. Kebutuhan daging ternyata juga lumayan penting kan Pak. Kebutuhan daging, mungkin tempe, tahu dan sebagainya, mungkin sayur mayur dan sebagainya dan kebutuhan lainnya. Nah ini juga jenengan ada semacam koordinasi komunikasi pula enggak Pak? Itu Pak Kadin Yunsewu, Pak Kadin. Ya alhamdulillah selama ini koordinasi selalu kami laksanakan terkait dengan tadi sampaikan ya daging dan sebagainya termasuk telur tadi itu kami setiap hari pasti ada komunikasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang selama ini juga sudah mensupport terus setiap kami mengadakan operasi pasar ya. Jadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu hadir di sana terkait dengan kebutuhan daging dan juga kebutuhan telur. Tidak hanya masalah sembako tadi masalah beras, minyak, kemudian telur, gula, daging dan sebagainya. Kami juga sudah antisipasi jauh-jauh Mas terkait dengan kebutuhan masyarakat yang lain. Misalnya gas LPG nah, ini juga hal yang penting, maka sudah kami koordinasikan juga dengan pihak Pertamina terkait dengan kebutuhan masyarakat karena kalau terkait dengan itu kemudian juga nanti di pasaran tiba-tiba langka jadi masalah juga. Oleh karena itu menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini kami minta juga untuk ada tambahan sebanyak 20% dari kebutuhan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tambahan 20% sih Pak Kadinnya. 25% Mas. Oh 25% malah. Pendengar Radio Singo CRM dimanapun Anda berada, tadi Pak Kadin Dinkom Pundak sudah memberikan pemaparan kaitannya dengan kebutuhan pokok dan tadi juga sudah disampaikan dengan kebutuhan gas LPG yang memang tentunya jangan dijadikan sebuah persoalan lagi ya Pak ya, menjadi kelangkaan di tengah-tengah kebutuhan masyarakat, apalagi yang namanya LPG, gas LPG, dan tadi Pak Kadin juga memberikan jawaban, memberikan keterangan bahwa ada penambahan 25% untuk stok LPG di bulan puasa maupun menjelang Lebaran 2025 di Kabupaten Brebes. Kita nanti akan berbincang-bincang kembali lebih asik lagi karena ini tadi beliau juga sudah menyampaikan berkaitan dengan gas LPG, namun kita beri sebentar Pak Kadin untuk mendengarkan beberapa paper berikut ini. Berapa jam ya benar ya? Yang terbaik kami sajikan.
Perusahaan daerah air minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling perusahaan daerah air minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan daerah air minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Oke, celana nggo ayah. Miki, mama sing center fashion. Waduh, ngertinan mamae. Celanane kayung apik bahane, modele, lah, jos. Ya iyalah, sentral. Barang oke, model kekinian. Ya, Central Fashion Store Brebes hadir dengan konsep baru, lebih stylish, dengan suasana baru, bikin lebih nyaman. Harga terjangkau. Central Fashion Store menyediakan celana pria dan wanita, busana muslim, baju anak-anak, kaos, sepatu, sandal, dan lain-lain. Central Fashion Store menyediakan barang bermerek dan berkualitas, model up to date, trendy, dan stylish. Segera kunjungi Central Fashion Store, Jalan Pangeran Diponegoro atau sebelah utara, perempatan lampu merah, Pasar Induk Brebes. Aduh, haus guys. Beli minuman air mineral dulu yuk. Jangan air mineral dong, nggak enak. Hey, ini dia. Cobain dulu Ron 88. Rasanya lebih enak, lebih dingin, dan satu-satunya air mineral yang punya rasa khas original Jawa Barat. Masa sih? Coba sini aku cobain. Wah, beneran beda loh sama air mineral lain. Iya bener, makin diminum makin ketagihan. Nih, gua kasih tahu rahasianya ya. Ron 88 itu bersumber dari Gunung Mandalawangi. Jadi pegunungan purba di Jawa Barat dengan kandungan mineral alami yang lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau jaminan kualitasnya gimana bro? Lihat aja labelnya. Ron 88 kan sudah terdaftar tuh di BPOM. Punya sertifikat halal dari MUI dan juga sertifikat kualitasnya udah berstandar internasional. Makanya nih, Ron 88 selalu menjadi produk pilihan kepercayaan banyak orang sejak 1993. Pokoknya gue jamin deh, sekali minum Ron 88, lu nggak akan bisa berpindah ke lain hati. Bangga banget aku sama Jawa Barat, punya air sebagus ini. Ini tapi bisa beli di mana? Selain di warung sama supermarket terdekat, sekarang Ron 88 bisa dibeli online di toko Watertime Tokopedia. Tinggal klik, langsung diantar ke rumahmu ya. Ada promo segudang dan free ongkir juga. Makanya follow IG dan TikTok @ron88official biar nggak ketinggalan info terbarunya. Minum Ron 88. Apa sih? Biasa pak, kebutuhan dapur wis mulai entek. Kecap, bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo bu, tak ater. Sekalian bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan bu. Kalem, kok bapak maring restorasi nih, ibu kan tuku emas. Ya nang toko Nirmala bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue, pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki, tokone wis tambah luas loh pak. Oh, wis bu, ajak kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kie, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Usahanya lancar. Ya alhamdulillah Wak Komar. Syukur ya ari kaya kue. Tak dongak nalid, ben cepet mangkat umroh. Amin. Tapi ngomong-ngomong, biro travel sing pasti-pasti, ya pasti ijine, jadwale, mangkate, hotele, visane, nang Brebes, ana wak cabange. Is ana lid, arane, Tursina, Tour and Travel.
Iya, benar. Tursina, Tour and Travel, Biro Travel Umroh, program 9 hari, mulai dari 30 juta rupiah dengan fasilitas hotel bintang 3, setara dengan menggunakan pesawat Lion Air. Sudah termasuk jemput jamaah umroh menuju Semarang. Bagi calon jemaah umroh wilayah Brebes dan sekitarnya untuk jadwal keberangkatan 25 Februari 2025. Promo 5 gratis 1. Ayo daftarkan segera di Tursina, Tour and Travel Umroh Barokah. Dijamin pasti berangkatnya. Kantor pusat Jalan Taman Maria Ilir nomor 4 RT 18 RW 4 Kota Jakarta Barat. Cabang Semarang Jalan Pringgodani 1 nomor 10 Kerobokan Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah. Untuk cabang kedua Jalan Indrabuana 2 RT 5 RW 6 Kerobokan Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah. Nomor HP 082323 18062. Cabang Brebes Jalan Kiai Holik Barat nomor 74 RT 2 RW 10 Pasar Batang Brebes. HP 08222 598 7860. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Pun bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Ayo menabung dan simpanlah uang Anda di Perumda BPR Bank Brebes. Kami menawarkan Citra dengan suku bunga jelas, aman, pengambilan bisa setiap saat, dan khusus pedagang kecil disediakan fasilitas tabungan kaleng. Deposito Citra berlaku untuk perorangan, yayasan, atau perusahaan. Simpanan minimal 1 juta rupiah dengan keuntungan deposito lebih besar dari bank umum. Deposito bisa dijadikan agunan kredit, jaminan uang. Brebes, kantor kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109, Ketanggungan. Kantor kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03 RW 04, Duku Turi, Bumiayu Brebes. Kantor kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma. Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan.
kami sajikan. Baik pendengar Singosari FM RSPD Brebes, dialog musik bareng karo Wane bersama dengan Dinas Koperasi Dinkopumdak Kabupaten Brebes. Kita lanjutkan kembali, tadi sudah disampaikan terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama dalam hal untuk ketersediaan stok bahan pokok, bahan pangan, baik dari stok maupun harga agar lebih stabil. Tadi Pak Kadin sudah menyampaikan sejumlah kegiatan operasi pasar ya Pak ya. Di berapa pasar Pak di Kabupaten Brebes yang sudah atau yang akan? sudah ini dilaksanakan di 6 pasar, Oh, 6 6 pasar dan mudah-mudahan nanti bisa menjangkau sampai ke wilayah selatan untuk yang akan datang. Berarti sampel-sampel pasar atau Ya, jadi bukan sampel gitu, tapi sebenarnya kami lebih kepada klaster gitu ya. Oh, Kita klaster kan ya, ada iya. utara, tengah dan selatan gitu. Tapi sampai hari kemarin alhamdulillah sudah mencapai wilayah tengah. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa ke selatan dan ini akan terus kami laksanakan selama Ramadan sampai nanti Idul Fitri. total berapa paket Pak? Atau nanti insidentil saja sesuai kondisi? Atau? Kalau lihat paketnya kemarin kurang lebih 1.400 sampai 1.600 paket. Oh, lumayan. Namun demikian nanti setelah ada dukungan lagi nanti dari Bank Indonesia dan juga teman-teman yang lain bergabung lagi, insya Allah akan kita perbanyak sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Sehingga nanti kalau memang dibutuhkan ya kami berusaha untuk bersama-sama dinas instansi terkait dan tentu dukungan dari Bulog dan Bank Indonesia untuk bisa lebih perbanyak lagi. Keuntungan dari kegiatan ini Pak, masyarakat mendapatkan apa, potongan harga berapa atau harga di yang pasti ya harga di bawah harga pasaran. Tapi tujuan kami yang utama adalah bagaimana harga di pasaran stabil, jangan sampai melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, itu yang utama. Dan untuk kemudian bonus yang lain, ada harga yang lebih murah itu juga kami upayakan dan sudah berjalan selama ini. Harga memang lebih murah dibanding dengan harga pasaran, sehingga dengan demikian harapan kami bisa membantu masyarakat kita. Dan pasti selalu ramai ya Pak? Kalau iya, alhamdulillah selalu ramai. Jadi memang inilah kondisi masyarakat kita ya. Jadi ketika ada apalagi harga lebih murah gitu, pasti mereka pagi-pagi subuh-subuh sudah datang sudah ya, nunggu, antri. Memang kami sosialisasikan. Harapan kami di pasaran juga kemudian terpengaruh ya, tadi kemudian jadi stabil, tetap stabil gitu, tidak ada gejolak harga. Dan yang relatif memang normal Pak ya harga. Kecuali cabai rawit Pak. Iya, cabai rawit memang ini yang memang masih khusus cabai rawit ya, itu memang cabai setan Pak. Ya, yang kalau orang kita cabai cengis atau itu. Memang kemarin saya cek langsung juga di faktornya pasar apa? Ya tentu satu faktor cuaca kita ya, cuaca kita yang menghujan terus sehingga ini banyak berpengaruh mulai dari memanennya, kemudian nanti distribusinya itu karena cabai ini tidak banyak yang tersedia di wilayah kita. Jadi ini di daerah lain yang memang produksi. Jadi ada cabai itu tidak di tempat kita sendiri. Ada sih memang, tapi tidak banyak di kita. Jadi kalau tak tanyakan kenapa kita tidak bisa menyediakan yang cukup di tempat kita ini terkait dengan cabai yang harganya sangat pedas juga gitu ya, sesuai dengan cabainya, sesuai dengan rasa cabainya. Itu ternyata memang di daerah lain yang memang cocok gitu ya. Daerah kita sementara cabai gede gitu. Cabai yang gede-gede itu yang gede, cabai lombok hijau merah tapi bukan yang merah yang keriting itu, sehingga ya itulah tadi faktor cuaca terutama yang memang diguyur hujan terus menerus ya di wilayah kita terutama, dan tentu yang menyeluruh lah saat sekarang memang cuaca sangat berpengaruh sekali dengan kondisi percapian. Cabai-cabian Pak. Cabai-cabian. Jadi karena
dari situasi cuaca yang kurang mendukung mungkin beberapa bulan ke depan, akhirnya produksinya menjadi terbatas di daerah lain dan pada saat yang bersamaan permintaan pasar sedang tinggi-tingginya gitu Pak ya. Ada yang sing biasanya males masak pada yang masak dan sebagainya ya Pak. Akhirnya harganya juga, dan ini kan setiap tahun juga selalu begitu Pak ya. Selain cabai juga biasanya bawang merah gitu Pak. Dan ini kan faktor-faktor yang sering menjadi penyebab inflasi ya Pak, secara nasional gitu Pak. Dua sayur mayur ini. Nah, untuk jangka pendek mungkin Pak terkait dengan harga yang katakanlah belum jinak ini Pak, cabai itu, atau sudah ada apa solusi? Terkait dengan khusus yang cabai, jadi sekali lagi kalau di wilayah kita kan memang produksinya jenis yang lain. Nah ini kami sedang berkomunikasi juga dengan pihak-pihak yang daerah-daerah produsen ya, karena di tempat kita sudah ada kerjasama, antar daerah gitu ya. Ini semua juga dalam upaya menghentikan inflasi. Mudah-mudahan nanti bisa segera ditemukan daerah produsen yang memang nanti bisa membantu kita, karena dalam kerjasamanya kan memang niatnya adalah untuk sama-sama mengendalikan inflasi. Ketika daerah produsen ada dan kita butuhkan, maka kita koordinasi sehingga harapannya dengan demikian nanti bisa ya mudah-mudahan segera normal kembali terkait dengan cabai rawit itu Mas. Iya. Selain bahan pokok juga tadi gas LPG dan mungkin barang-barang yang vital dan dibutuhkan saat Lebaran, dan yang biasanya Pak itu kan tiap mau Lebaran daging Pak, daging itu selalu jadi sasaran pedagang-pedagang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Pak. Dibikin daging gelonggongan kah, daging suntikan atau apa, ada antisipasi nggak Pak ini Pak? Oh sudah pasti Pak, karena ini kan hampir setiap tahun sering disuarakan oleh Masda kita nggih. Jadi ini di setiap pasar sudah ada personel kami yang memang kami pasang, kami tugaskan untuk termasuk memantau hal-hal yang demikian itu, karena yang demikian itu kan merugikan sekali nggih. Jadi di samping memantau perkembangan harga 9 pokok penting kebutuhan masyarakat juga termasuk hal yang demikian itu, karena ini sering dikeluhkan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan di saat ini tidak terjadi lah, karena kalau dilihat dari stok yang ada di wilayah kita, informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercukupi, stok itu cukup insya Allah, sehingga harapan kami masyarakat mudah-mudahan tenang, tidak usah risau, tidak usah galau terkait dengan kebutuhan daging, dan termasuk dalamnya tadi kalau ada upaya-upaya yang tidak sehat ya, seperti daging gelonggongan itu mudah-mudahan bisa cepat terpantau oleh petugas kami sehingga harapan kami tidak terjadi. Secara stok cukup tenang lah kita, karena Pak Kadin menjamin barangnya ada. Nah, yang juga penting itu adalah kualitas ya Pak ya. Jadi yang daging mungkin karena kualitas dagingnya, yang makanan itu ada tanggal kadaluarsanya dan sebagainya itu Pak. Upaya untuk mencegah peredaran barang-barang yang katakanlah tidak layak gitu Pak. Nah, biasanya keliling-keliling juga Pak. Ya, ini apalagi kemarin kami juga rakor bersama lintas sektoral ya di tingkat provinsi, di Polda Jawa Tengah. Kami akan bersama-sama turun, tentu di dinas kita nanti dari pihak kepolisian ada, dari pihak kesehatan hewan ada, dari Dinkumdak sendiri ada, jadi nanti bersama-sama turun Pak untuk mengantisipasi hal yang tadi disampaikan. Jadi sekali lagi insya Allah pemerintah akan selalu turun di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kondisi perkembangan yang ada di saat-saat bulan Ramadan ini dan terlebih nanti menjelang Lebaran. Ngecek ya Pak ya, parcel-parcel dari di pasar-pasar ya, itu ya, pasar-pasar jajan-jajan kering dan sebagainya itu sudah pasti ya, karena jangan sampai masyarakat kita dirugikan barang-barang yang memang sudah kadaluarsa
daur ulang kembali katakan Iya, begitu ya. Kemudian nanti yang dampak yang timbul kan bisa tidak siap di tengah masyarakat kita. Bicara tentang jajanan Pak atau UMKM lah katakanlah di menjelang Idul Fitri itu kan biasanya ada tradisi dan budaya masyarakat kita ya, kirim-kiriman kayak gitu kan, atau ada yang oleh-oleh mudik untuk arus balik dan sebagainya, sehingga permintaan terhadap jajanan atau produk-produk UMKM apapun selalu naik. Dan saya ingin tahu Pak, Kabupaten Brebes itu bagaimana UMKM kita itu menyambut momen-momen yang spesial ini Pak? Ya, alhamdulillah, jadi ini kan memang momen spesial betul itu. Iya, jadi apa kesempatan kalau orang bilang ya ini mestinya masa panennya. Masa panen saya gitu. Masa panennya UMKM kita ini. Ya, alhamdulillah UMKM terutama yang ada di binaan kami bergeliat gitu ya, artinya semangat untuk mempersiapkan menyambut Ramadan dan Idul Fitri khususnya, sehingga kami juga mendukung itu. Bahkan kami sudah maju ke Bupati untuk juga memberikan edaran resmi terkait dengan upaya gerakan belanja produk UMKM Kabupaten Brebes, mencintai produk UMKM Brebes, terlebih dalam momen Lebaran ini, sehingga harapan kami semangat dari para pelaku UMKM kita terus terjaga untuk keberlangsungan usahanya. Nah, tentu dalam Surabaya dan juga perusahaan-perusahaan yang lain yang di Brebes ini mau membeli produk lokal kita, sehingga ini betul-betul momen panen tadi untuk UMKM kita, untuk keperluan parcel kepada saudara mungkin atau relasi yang lain, termasuk juga sebagai oleh-oleh dan lain sebagainya. Kami harapkan untuk bisa membeli produk UMKM kita. Tidak sulit, tentu tinggal menghubungi saja lapak Nemane yang sudah ada, sehingga nanti kita bisa menyediakan apa yang diinginkan, karena jenisnya banyak di sana, termasuk juga jenis-jenis paketnya banyak, mulai dari 130 sampai 150 sudah disediakan, juga luas Mas. Jadi tidak hanya yang sudah paket yang sudah ada, tapi bisa ya sesuai dengan keuangan yang ada tentunya untuk lapak Nemane siap melayani itu. Sekali lagi terkait dengan gerakan cinta produk lokal, terutama produksi UMKM kita, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memberikan dukungan dengan cara membeli tentunya, baik untuk keperluan jajan Lebaran maupun untuk oleh-oleh dan sebagainya. Harapan kami bisa membeli di produk lokal UMKM kita. Ya, jadi masyarakat jika ingin satu paket bundling gitu Pak ya, kan UMKM Brebes mungkin ada yang telur asin, terus kerupuk-kerupukan, dan ada kerupuk telur asin, ada kue bolu dan sebagainya, macam-macam kue. Gampang sebenarnya, jadi tinggal di lapak Nemane aja. Jadi di situ sudah ada paketan gitu ya, Pak. Ada. Tinggal ada harga, ada barang gitu ya, Pak ya. Jadi requestnya seperti apa insya Allah dilayani. Insya Allah dilayani, karena di lapak Nemane itu kan rumah besar UMKM kita. Jadi produknya ya dari seluruh UMKM yang ada di kita, insya Allah kami bisa melayani. Di mana Pak lokasi lapak Nemane Pak? Untuk sementara lapak Nemane itu ada di gedung di Sekanada, di Sekanada, di sebelah barat pendopo atau rumah dinas bupati. Disitulah untuk tempatnya, dan di situ insya Allah ada showroomnya untuk memilih produk-produk yang ada. Insya Allah nanti itu personelnya sudah siap, apalagi menjelang Idul Fitri nanti ini sudah kami siapkan untuk bisa melayani masyarakat kita yang kami harapkan bisa membeli produk-produk kita. Termurah berapa Pak tadi Pak? Yang paling atau bisa... mulai paket yang ada mulai 130.000 sampai 150. Namun demikian tadi yang saya bilang luas, jadi lapaknya bisa melayani sesuai dengan menyesuaikan dengan yang ditawarkan. Tentu ada spesialnya Pak ya, daripada ya pasti, karena ini kan biar bersama-sama produk kita laku, para UMKM bisa ikut senang di masa-masa Lebaran ini. Kami juga tetap memperhatikan supaya belinya tidak saat sekarang saja, karena harapan kami ini berkelanjutan untuk
bersama-sama mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah kita. Apalagi Bupati baru. Oh iya, ini Bupati baru kita luar biasa, nggih. Dukungan beliau luar biasa. Maka ketika kami matur untuk minta diterbitkan surat edaran, wah antusias sekali. Karena ini dalam rangka membantu masyarakat kita. Kalau kita ikuti ya di perkembangan UMKM ini kan luar biasa. Di tingkat nasional kan kalau tidak salah itu membantu perekonomian kita 60% dari UMKM kita. Termasuk juga penyerapan tenaga kerja itu sudah pasti tidak bisa dielakkan itu. Jadi peran UMKM di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita tentu sangat penting sekali. Sehingga dukungan dari kita semua bagaimana supaya UMKM ini berkelanjutan dan terus berkembang dengan baik, terutama yang ada di wilayah kita. Gitu. Jadi masyarakat juga mestinya lebih peka lagi ya Pak terhadap produk-produk kita sendiri gitu ya. Ya, kalau tidak kita lantas siapa? Nah, ini seperti itu sehingga ya biar masyarakat kita yang para pelaku UMKM khususnya biar semakin terus bergeliat, terus berproduksi untuk kesejahteraan kita tentunya. Edaran ini tadi Bu Ibu sudah sampaikan kemana Pak? Atau ada instruksi ke desa-desa, kecamatan atau? Edaran ini sudah dari mulai kemarin sudah beredar di kalangan pemerintahan ya, di dinas instansi di seluruh PD Kabupaten Brebes termasuk juga BUMN BUMD yang ada di wilayah kita dan juga nanti akan kami teruskan ke perusahaan-perusahaan sehingga dengan demikian harapan kami ya betul-betul ada kemauan bersama untuk mendukung UMKM kita. Jadi besar harapan kami tentunya nanti setelah ada edaran itu lebih lagi meningkat lagi untuk UMKM kita ini bisa menikmati tadi panennya gitu panennya gitu, harapan kami seperti itu. Momentumnya adalah Idul Fitri ini menjadi kebangkitan lah dan ya, tentu di momen yang tahun-tahun tepat setelah ya. itu gitu ya Pak, tetap kita harus peduli sama UMKM di Kabupaten Brebes. Jumlahnya berapa Pak kalau total Kalau jumlah UMKM kita Mas ini sesungguhnya ya ini ada beberapa versi sih, tapi ini mohon maaf angka tidak saya bawa, tapi yang pasti ada ketika mulai dari saat ada COVID itu kami data karena dalam upaya untuk mendapatkan bantuan ya, bukan kami data, mereka mendata sendiri, mendaftarkan diri itu ratusan ribu Mas, ratusan ribu. Kemudian kemarin juga ada pendataan lengkap UMKM kita itu juga yang sudah terdaftar itu ada kurang lebih nyampe 200-an Mas, 200 ribu. Nah ini yang tentu ya terlihat sekali betapa pentingnya kita mendukung UMKM ini. Karena dari jumlah itu coba saja ketika satu pelaku UMKM artinya punya usaha kecil atau katakan mikro itu paling tidak terlihat untuk dirinya sendiri saja kan sudah berapa tenaga kerja yang bisa terserap di sana. Apalagi kalau misalnya sampai merekrut atau melibatkan beberapa tenaga kerja, terlihat sekali itu. Nah, sehingga dengan demikian maka ya momen tepatlah ini untuk kita selalu mengingatkan bagaimana supaya pelaku-pelaku UMKM ini bisa terus berkelanjutan dalam usahanya dan bisa menguntungkan dan mudah-mudahan muaranya bisa mensejahterakan masyarakat kita. Ke depan ada upaya untuk lebih mendongkrak lah atau seperti apa? Itu pasti Mas. Jadi ke depan yang sudah ada dalam rencana kami kalau setiap 17 Agustusan ya atau momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan sudah pasti kami adakan pameran untuk menunjukkan bahwa UMKM kita di samping promosi gitu menunjukkan berbagai macam UMKM kita yang supaya bisa disaksikan oleh masyarakat kita, diketahui oleh masyarakat kita bahwa sesungguhnya kita sangat kaya dengan berbagai macam UMKM yang ada. Di samping itu juga dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati kita yang baru, insya Allah nanti bulan Juni ya, akan ada festival, ya, festival peskotik istilahnya, jadi festival kopi dan batik, namun di dalamnya nanti akan melibatkan juga seluruh UMKM untuk bisa tampil
memperkenalkan produknya tentunya supaya masyarakat luas lebih tahu berbagai macam produk yang dihasilkan oleh UMKM kita. Konsepnya seperti apa Pak? Ini sepertinya menarik Pak. Festival tingkat daerah tapi mungkin kalau promonya- festivalnya, ya, jadi ini memang cukup menarik betul Mas, karena apa? Satu, rencana ini menjadi gongnya 100 hari kerja Bupati nanti, insya Allah ini jadi gongnya. Dan festival ini nasional Mas, nasional, jadi nanti festival kopi dan batik ini nasional. Mudah-mudahan nanti jadi momen baik juga buat teman-teman UMKM untuk bisa mempromosikan produknya sehingga nanti lebih dikenal oleh masyarakat luas ya, tidak hanya lokal Brebes saja, karena ini sifatnya nasional. Mudah-mudahan ya UMKM kita juga ikut menasional seperti harapan kami. bulan Juni Pak ya? Ya, Di insya mana Allah, Pak? Rencana tempat akan dilaksanakan di Komplek Islamic Center. Islamic Center yang di sana kan tempatnya sangat memungkinkan ya untuk kegiatan atau event nasional ya. Rencana untuk festival kopinya mungkin nanti di dalam indoor, dan kemudian untuk festival batiknya dan UMKM ada di luar. Ini terbuka Pak ya? Mungkin Terbuka, daerah lain terbuka. ada yang mau ikut? Bisa, gitu. boleh. Dan ini Biasanya memang seperti itu Mas. Jadi kami juga kan beberapa kali diundang untuk meriahkan kabupaten tetangga ya. Kita ada kegiatan ulang tahun kabupaten tetangga. Kita diundang untuk ikut meramaikan, dan mungkin nanti ya seperti itu juga. Nanti gantian saling mendukung. Tambah ini ajang promosi yang bagus, dan ini momennya juga semoga acaranya sukses Pak, 100 hari Gong Ya, ini. doanya dan dukungannya tentunya mudah-mudahan nanti sukses lah. Pak, ini sepertinya sudah mulai mendekati masa-masa waktu yang sudah menipis Pak. Ini mohon Pak untuk closing statement, memberikan harapan, saran atau himbauan kepada untuk semuanya lah, untuk masyarakat, untuk kita, dan terkait dengan perkembangan baik harga pangan maupun UMKM Pak menjelang Idul Fitri Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sebagai penutup tentunya kami sangat berharap masyarakat Brebes untuk tidak usah khawatir terkait dengan kestabilan harga. Pemerintah akan selalu hadir untuk menjaga bersama-sama bagaimana harga kita di pasaran menjelang Lebaran ini bisa tetap stabil seperti saat ini, dan sekali lagi masyarakat tidak perlu risau, tidak usah khawatir, karena insya Allah kami akan selalu hadir di sana untuk menjaga kestabilan harga ini. Ini terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya di masa-masa bulan Ramadan ini dan nanti Lebaran ya. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan menjelang Idul Fitri ini, kami sangat berharap betul dengan edaran Bupati nanti para kepala OPD dinas instansi yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Brebes ini betul-betul untuk bisa bareng-bareng ya, mendukung UMKM kita dengan cara membeli produk-produk yang dihasilkan, baik itu untuk jajan Lebaran maupun untuk oleh-oleh, untuk parcel dan sebagainya. Kami sangat berharap sekali untuk bisa membeli produk-produk UMKM yang ada di kita. Tentunya demikian, mudah-mudahan sekali lagi harga tetap stabil, stok tersedia, sehingga masyarakat kita bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan tentunya. Demikian. Ya, sudah Pak. Saya pikir cukup, mungkin nanti lain waktu kita akan kembali nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi demikian pendengar Singosari FM SPD Brebes, dialog kita bersama dengan Kepala Dinkom Pumdak Kabupaten Brebes, Bapak Sumarno SPD MSI, sudah menyampaikan terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Brebes melakukan stabilisasi harga pangan, harga pokok yang penting selama menyambut Idul Ramadan kemarin dan nanti menyambut Idul Fitri, dan sudah dipastikan bahwa ketersediaan atau stok bahan yang dibutuhkan masyarakat insya Allah aman, begitupun dengan kualitas dan mutu
baik secara standarisasi kesehatan dan kelaikan-kelaikan lainnya insya Allah juga terpantau dan terjaga karena ada petugas-petugas yang selalu menyampaikan laporan real time-nya setiap harinya. Kemudian beliau juga mengajak kita dan mestinya kita peduli dengan perkembangan UMKM Kabupaten Brebes, di mana Idul Fitri ini menjadi gong dan momen bagaimana kita menunjukkan kepedulian untuk mendukung UMKM dengan cara membeli paket parsel lebaran maupun jajanan oleh-oleh produk dari masyarakat Kabupaten Brebes sendiri di Lapak Emane yang berada di sebelah barat Pendopo atau sebelah selatan Masjid Agung Alun-Alun Brebes, persis di pojokan Dekranasda itu. Akhirnya dari kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai beduk maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.